antara user dengan programmer. Ya. Nah, HTTP ini kan jadi dia gini ceritanya. Programmer ini buat program di hypertext ya namanya. Kemudian disimpan di server. Simpan sini. Nah, user dia mengakses, dia pakai browser untuk mengakses server untuk membaca hasilnya programmer yang www tadi isinya apa itu ya. Nah, HTTP itu untuk mengatur komunikasi antara server dengan browser. Jadi untuk mengatur ini, mengatur hubungan ini namanya HTTP. Ya. Nah, HTML itu hubungan antara server dengan ini. Dia nulis pakai bahasanya, bahasa yang di hypertext itu namanya HTML. HTML itu bahasa ya teman-teman. Ya. HTML itu kan tadi kan kita nulisnya programmer itu nulis di server pakai hypertext. Nah, HTML itu hypertext markup language atau bahasa hypertext. Ya. Jadi ingat-ingat kalau HTTP itu antara user dengan server, kalau HTML itu antara programmer dengan server. Ya. Nah, kalau HTTP itu kan antara user sama server. Isinya itu ada URL. URL itu apa? URL itu alamat dari server. Lokasi dari web. Kalau ingat teman-teman, kalau IP address itu alamat komputer. Ya. Kalau URL itu alamat web. Kalau saya upload ini, nah, https://meetlink.com/student. Nah, ini berarti apa? Itu namanya URL. Ya. Kayak gitu. Sini ada pertanyaan sebelum saya melangkah. Yuwenti mah, ada pertanyaan? Ini teman-teman yang lain pada kemana nih? Mbak Arpa, Mbak Santi, Mbak Lutfi, Mbak Yenmi, Hame ya, Mbak Umi, Hame. Oke. Hame apa? Ting Putong mah. Tung Putong. Ngerti ya tapi ya? Ngerti apa enggak? Nggak ada pertanyaannya, saya nanya. Mbak Lutfi ada pertanyaan apa enggak? Oke, yang tadi itu mengenai internet. Ya. Yang kita bahas di sejam pertama itu tentang internet. Sekarang sejam kedua, kita bahas e-commerce dan e-business. Ya. Nah, jadi kita tadi kan udah ngomong, bedanya apa sih internet, apa yang pakai depannya E gitu ya. E-business, e-commerce, e-money, e-banking, e-SPT tadi ya. Jadi intinya kalau e-commerce dan e-business itu penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan bisnis antara dua atau lebih organisasi menggunakan satu atau lebih jaringan komputer. Ya. Bahasa gampangnya teman-teman, itu namanya melakukan bisnis ya dengan banyak pihak menggunakan internet. Gampangnya kayak gitu. Ya. Nah, di dalam e-business ini ada dua tipe. Yang pertama namanya B2B. B2B itu apa sih? Business to business. Maksudnya apa? Business to business itu berarti antara bisnis dengan bisnis. Berarti produsen dengan produsen yang bekerja sama. Jadi mereka partneran. Atau produsen dengan supplier. Atau contohnya apa lagi? Produsen dengan
dengan jasa pengiriman. Ada yang bisa kasih saya contoh nyata? Bentuk B2B, saya tanya gini deh, 7-Eleven itu B2B atau B2C? Eleven itu B2B atau B2C? Ingat ya, B2B itu business to business, B2C itu business to customer. Wes, Mbak Yeni jauh duluan, mentang-mentang karya ilmiahnya tentang 7-Eleven. B2C ya. Tapi dia bisa melakukan B2B nggak? Dia bisa melakukan B2B? Bisa ya. Contohnya dia kalau yang 7-Eleven melakukan B2B selama ini bisnisnya ngapain? Jadi 7-Eleven memang benar ya, aslinya dia bisnisnya, core bisnisnya atau inti bisnisnya itu B2C. Tapi dia juga bisa melakukan B2B. Kiriman barang, benar, Mbak Triani. Apalagi contohnya? Kirim barang via 7-Eleven ya, bisa ya. Apalagi? Isi pulsa via 7-Eleven bisa ya? Saya baru tahu loh. Isi pulsanya via voucher atau kalau teman-teman beli voucher yang gesek itu di 7-Eleven bukan B2B loh ya. Vouchernya voucher fisik atau voucher internet? Nah, pesen tiket bisa, booking tiket konser benar. Oke, jadi nanti dia bayarnya via kasir atau teman-teman yang ngambil kartu yang gesek itu. Kalau teman-teman beli kartu gesek yang disediakan di 7-Eleven, itu namanya B2C ya. Tapi kalau teman-teman beli langsungnya via kasir ya, dikasih voucher terus bayar di kasir. Bukan, berarti itu B2C. Ya. Bentar, saya nggak tahu sih masalahnya, caranya beli voucher. Terus apa dong? Kalau bukan voucher apa? Jadi intinya gini teman-teman, kalau itu melibatkan antara dua bisnis, sama kayak beli tiket konser. Beli tiket konser. Sama kayak beli tiket kereta yang pakai mesin iPhone itu. Oke. Oke, nah sekarang kita bicara masalah keuntungan dan kelemahan B2C dengan internet. Apa keuntungannya? Keuntungannya yang pertama, biaya akses internetnya pasti lebih murah daripada biaya komunikasi dengan EDI ya. Nah, internet itu biasanya lebih murah, data elektronik kan dia hitungannya kan per besarannya data ya. Kemudian distribusinya lebih murah ya dari dokumen dan produk digital. Paling-paling kalau misalnya teman-teman buka toko online, paling teman-teman kan nggak perlu sewa toko untuk mendisplay barang ya, cukup bikin katalog online ya. Terus layanan dukungan terhadap pelanggan, kalau misalnya pelanggannya komplain, nggak usah datang ke toko, langsung komplain misalnya kirim email ya, kayak gitu. Terus ada dia bisa berupa jalur pemasaran ya, jadi pemasarannya via internet, nggak perlu bayar iklan mahal di TV misalnya.
Kemudian menarik pelanggan baru. Ya, misalnya temannya nggak tahu, terus oh temannya pakai internet, temannya share-share di Facebook misalnya. Oh temannya tahu jadinya. Kayak gitu. Nah, sekarang kelemahannya apa? Kelemahannya pastinya keamanan akses atau keamanan transmisi data. Kalau teman-teman beli, misalnya beli tiket, terus pakai kartu kredit, ya, nah itu data kartu kreditnya bisa jadi aman, bisa jadi enggak. Kayak gitu. Nah, kemudian ada beban traffic yang besar. Ada yang tahu nggak maksudnya beban traffic yang besar itu apa? Ada yang tahu maksudnya beban traffic yang besar? Kalau keamanannya yang jelas ya udah tahu semua ya, keamanan akses, keamanan transmisi data. Kalau keempat, beban traffic yang besar, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu beban traffic? Maksudnya beban traffic yang besar apa ya? Halo? Ayo, beban traffic itu maksudnya apa? Traffic itu apa sih? Tahu nggak? Kalau macet, bahasa Inggrisnya apa? Traffic jam. Hmm. Berarti kalau beban traffic yang besar apa? Macet itu sebenarnya dari jam ya. Trafficnya itu apa? Traffic itu arti harfiahnya atau bahasanya apa? Lalu lintas. Jadi yang dimaksud beban traffic yang terlalu besar itu apa? Lalu lintas ya. Kenapa lalu lintasnya? Teman-teman bayangin ya, jalannya lebarnya segitu. Di Indo itu loh ya, jalannya lebarnya segitu. Terus mobilnya setiap tahun misalnya gini, hari biasa. Misalnya jam 11 pagi sama jam 7 pagi. Kira-kira ramean mana? Ramean jam 7 pagi apa jam 11? Jalan nih, jalan umum. Oh di Indo. Jam 7 atau jam 7, jam 8. Rame yang mana? Kenapa? Ya bisa. Jadi beban traffic yang besar itu gini teman-teman. Traffic itu kan lalu lintas, ya. Lalu lintas itu berarti semakin banyak customer, ya, maka lalu lintas datanya kan semakin padat, ya. Nah, kalau lalu lintas data semakin padat, berarti dia tidak bisa dilayani dengan maksimal, ya. Contohnya lagi kayak gini, teman-teman pernah nggak mengakses website, kemudian websitenya error karena banyak orang yang mengakses pada saat yang bersamaan. Pernah mengalami kayak gitu? Oh, butuh buka tuton. Ya itu bisa jadi. Kalau Mbak Umi contohnya apa? Pernah ngalami di mana Mbak Umi? Tempat ramai. Ya. Oh iya, terus hubungannya sama beban traffic, emang dia tiketnya elektronik? Konsernya tiketnya elektronik. Ini contohnya Mbak Lutfi bener ya. Misalnya buka tuton, ya. Itu kan jalannya satu, istilahnya jaringannya satu, tapi yang akses misalnya